Shalom, selamat datang Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah perayaan Natal Jemaat Gereja Kristen Jawa Cimahi secara online hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 dengan tema Mereka akan menamakannya Immanuel. Jemaat terkasih, kita akan mulai peribadatan hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Diaken Ibu Erli Getruida. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bersama kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang senantiasa mengasihi kami, di pagi hari yang indah ini, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu yang maha suci, seraya kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah keadaan pandemi yang terjadi saat ini dan atas perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh mengadakan acara perayaan Natal bersama secara virtual. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar semua rangkaian acara terlaksana dengan baik. Bapa yang baik, hati kami limpah dengan sukacita karena kami boleh menyambut kelahiran Yesus. Kidung nyanyian para malaikat dan sukacita para gembala berkumandang menyambut-Mu. Semoga perayaan Natal pagi ini membuat kita semakin bahagia menjadi anak-anak-Mu. Dan pada hari Natal ini membawa hati dan pikiran yang penuh dengan ungkapan syukur. Bimbing kami dan sertai ibadah kami ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Bapa kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
Saudara, betapa besar kasih yang dianugerahkan Bapa kepada kita. Sesungguhnya Kristus datang ke dunia supaya kita memperoleh jalan masuk kepada Allah. Tanpa kehadirannya, maka kita masih hidup dalam perhambaan dosa. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, telah menyatakan dirinya kepada kita, supaya di dalam Dia kita didamaikan dengan Allah. Dia telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Kami telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, membagi-bagikan jarahan. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita penuh dari Roh Kudus menaungi persekutuan kita hari ini. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah kita saat ini kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 87, dan wilayah 1 GKJ Cimahi akan menjadi leader untuk memadukan pujian kita hari ini. Gapuramu lapangkanlah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuatannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah penggenapan dari pengharapan yang Tuhan berikan. Sebab itu mari kita menaikkan doa syukur untuk kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, di hari yang indah ini, meskipun dalam keterbatasan, kami masih mengalami ataupun pandemik masih ada di dalam kehidupan kami tetap berusaha untuk bersuka cita merayakan kelahiran-Mu. Karena melalui kelahiran-Mu sebagai juru selamat, kami dapat hidup bersama dengan damai. Oleh sebab itu Tuhan, melalui ungkapan syukur kami saat ini, mampukanlah ibadah sukacita Natal
GKJ Cimahi saat ini Tuhan dapat memberikan semangat motivasi kehidupan bahwa kelahiran Kristus yang adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami, itu selalu dapat memberikan damai sejahtera dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 119 dan wilayah 2 GKJ Cimahi akan menjadi leader untuk lagu Hai Dunia Gembiralah. Mari kita memuji nama Tuhan. Hai dunia gembiralah, dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Semua karena kasih karunia-Nya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kerendahan hati Allah, Dia mau datang menghampiri kita melalui kehadiran, melalui kelahiran Kristus Yesus. Oleh sebab itu, kita bersama-sama diajak untuk memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 203. Wilayah 3 akan mendampingi kita untuk menyanyikan lagu ini. Adakah tempat baginya? Yang
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk GKJ Cimahi yang saat ini merindukan punya tempat ibadah sendiri. Melalui PPRI, Tuhan pakai untuk mewujudkan kerinduan kami ini. Tuhan berkati PPRI dalam menjalankan tugasnya. Tuhan mampukan dan Tuhan tolong. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di GKJ Cimahi, di antaranya bidang PWG, bidang ibadah, bidang kespel, bidang penata layanan, bidang perwilayahan, dan lain-lain. Tuhan berkati bidang pelayanan ini agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga menjadi berkat bagi jemaat GKJ di Cimahi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk para aktivis gereja yang saat ini setia melayani Tuhan, Tuhan beri kemampuan dan hikmat dari-Mu, sehingga dapat melayani dengan sepenuh hati dan menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk jemaat GKJ Cimahi yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan sehingga menjadi sehat kembali. Untuk jemaat Adi Yoswo yang lemah fisiknya, Tuhan beri kesehatan, kekuatan iman, dan hati yang penuh sukacita. Kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang sekolah, baik di bangku SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Tuhan mampukan untuk dapat mengikuti kegiatan sekolah dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan lancar, sehingga lulus dengan hasil yang memuaskan. Tuhan berkati agar ilmu yang dipelajarinya berguna bagi hidup dan masa depannya. Kami berdoa untuk biaya yang diperlukan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, sehingga orang tuanya mampu membiayai sampai selesai. Kami berdoa untuk Majelis GKJ Cimahi dan Pendeta Setiawan Hartanto dalam menjalankan tugas pelayanannya di GKJ Cimahi. Tuhan mampukan, Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan penuh kasih. Dan semuanya dikerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga GKJ Cimahi semakin bertumbuh dan berkembang. Demikian doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan mampukan dalam memimpin bangsa negara Indonesia ini. Tuhan beri kesehatan dan hikmat dalam mengambil kebijakan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk para menteri, DPR, MPR, dan petinggi negara, baik yang di pusat maupun di daerah. Tuhan mampukan dan Tuhan beri hikmat dalam menjalankan tugasnya, bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk gugus tugas COVID-19 dan relawan, tenaga medis. Tuhan lindungi, Tuhan beri kesehatan dan mampukan menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan berlalu dari Indonesia. Kami berdoa untuk vaksin COVID-19 yang saat ini sedang melalui proses uji coba klinis. Tuhan berkati agar berhasil dan dapat segera diproduksi massal, sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memberi kekebalan pada masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk obat-obatan COVID-19 dapat segera diproduksi dan digunakan untuk mengobati para pasien.
Kami berdoa untuk perekonomian di Indonesia. Semoga Tuhan pulihkan dan berjalan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk program pembangunan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga dapat kembali dilanjutkan, terutama membangun daerah yang tertinggal menjadi daerah yang maju. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia agar dapat hidup rukun, hidup damai, saling toleransi, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Itulah doa dan permohonan kami. Dengar dan kabulkanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam renungan Natal pada kesempatan saat ini, kita akan melihat dari kitab suci yang terambil di dalam Matius, pasal yang pertama, ayat yang ke-23 yang menjadi nats kita saat ini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang percaya. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Kristus. Saya mengucapkan saat ini selamat Natal. Ya, sukacita Natal yang kita rasakan saat ini betul-betul jauh berbeda dari bahkan mungkin 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu. Bahkan lebih dari itu. Ya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, Natal saat ini kita rayakan secara daring ataupun via internet, YouTube untuk kita nonton bersama. Yang kita tidak bisa lakukan ini bersama-sama berkumpul di gereja ataupun di gedung. Ya, lebih kurang 9 bulan kita sudah alami pandemik COVID-19. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, hal yang menarik kalau kita lihat dalam kita merayakan sukacita Natal, khususnya untuk GKJ Cimahi. Bagaimana keterlibatan semua wilayah, semua komisi untuk ikut ambil bagian di dalam sukacita Natal. Ya, sukacita akan kelahiran Kristus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, jika kita melihat tema kita, mereka akan menamakannya Immanuel. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kata orang, apalah arti sebuah nama? Ya, memang apa bagi orang yang mungkin asal kita bisa saja, oh nama itu hanya seperti biasa saja. Akan tetapi di timur, daerah-daerah ataupun Indonesia, dan juga daerah Timur Tengah pada saat itu, nama memiliki arti. Nama adalah doa dari orang tua. Akan apa? Akan kehadiran sang jabang bayi ini. Ke depan mau seperti apa, mau bagaimana. Oleh sebab itu, kalau kita lihat nama-nama anak-anak kita itu selalu diharapkan menjadi suatu kenyataan. Harapan dan doa dari sebuah nama. Dan nampaknya hal ini juga lah yang malaikat sampaikan kepada Maria dan Yusuf saat itu. Khususnya Yusuf. Bacaan kita pada kesempatan saat ini. Mereka akan menamakannya Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Ya, Ibu Bapak. Kehadiran Yesus diharapkan untuk dapat menyertai. Menyertai siapa? Minimal saat itu adalah orang tuanya. Maria dan Yusuf. Orang tuanya yang bagaimana? Orang tua yang saat itu sedang mengalami kegalauan. Kegalauan seperti apa? Ya, kalau kita lihat di bagian awal bacaan kita, ada keraguan dari Yusuf terkait dengan kelahiran ataupun kehamilan calon istrinya. Ya, dia khawatir seperti apa, bagaimana ke depan. Apa yang akan dipikirkan oleh orang lain. Wong belum menikah tapi sudah mengandung. Akan tetapi kembali lagi, nama adalah doa. Nama adalah satu harapan untuk ke depan. Inilah yang malaikat berikan.
Sehingga yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dapat kita lihat dari bacaan kita di hari yang penuh dengan sukacita ini. Hidup bersama Yesus tidak berarti bebas dari kesulitan. Ini yang kita dapat lihat. Hidup bersama dengan Yesus tidak berarti bebas dari kesulitan dan pergumulan. Mengapa demikian? Di awal, Yusuf dan Maria pun sama. Dia mengalami pergumulan, dia mengalami kesulitan. Sehingga kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan, luar biasa dialami. Begitu juga lah dengan kita. Ternyata sukacita Natal, kehadiran Yesus menyertai kita. Allah menamakannya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bukan berarti kita tidak lepas dari pergumulan. Tidak lepas dari kesulitan. Buktinya, yang sudah saya sampaikan tadi di awal. 9 bulan kita bersama, ingat bersama. Tidak berarti bahwa, karena saya orang percaya, saya orang Kristen, saya percaya Yesus yang lahir ini, maka saya akan lepas dari pandemik. Oh enggak, salah, keliru. Kita bersama mengalami pandemi COVID-19. Tantangan kehidupan yang luar biasa. Kita harus berjuang, kita harus berusaha. Oleh sebab itu, di penghujung tahun ini pun kita terus berdoa untuk mengharapkan kuasa Tuhan. Vaksin yang ada, yang sedang diproses, yang sedang diusahakan, sehingga kita dapat lambat laun untuk dapat kehidupan normal kembali. Ya, ini dia buktinya bahwa meskipun Yesus bersama dengan kita, kehadiran Allah beserta dengan kita, tidak berarti kita bebas dari kesulitan dan juga pergumulan. Kalau yang kita bayangkan adalah sukacita ini, itu, dan segala macam, nanti kita akan kecewa. Mengapa demikian? Ya, orang tua saja, Yusuf dan Maria, orang tua dari Yesus saja, betul-betul merasakan pergumulan itu. Ini yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Akan tetapi yang kedua, hidup dan mengenal Yesus berarti juga mengalami tuntunan Tuhan di tengah kesulitan hidup. Nah, ini kan menarik. Kesulitan hidup, pergumulan hidup itu ada, ya. Akan tetapi yang kedua, karena Allah beserta dengan kita, gitu ya. Apa itu? Kita pun merasakan tuntunan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kehidupan. Sama yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Tuhan membukakan jalan di tengah kesulitan demi kesulitan yang dialami. Dengan cara apa? Dengan cara yang mustahil. Dengan cara yang tidak diprediksi sebelumnya. Mengapa demikian? Inilah bukti bahwa Allah beserta dengan kita. Mengapa? Allah menuntun setiap langkah kita. Agar kita percaya. Agar kita mau diarahkan oleh Allah. Kedua hal ini semua dapat terjadi jikalau yang terutama ada ketaatan dalam rangka mengakui Allah beserta dengan kita. Ya, senantiasa tunduk, senantiasa taat, patuh kepada Allah. Maka kita akan merasakan segala sesuatunya. Inilah juga kunci yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Inilah juga kunci bagi kita saat kita mau selamat, saat kita mau bebas dari pergumulan, khususnya pandemi COVID-19. Ada ketaatan dari siapa? Kita semua sebagai orang percaya. Ketaatan untuk apa? Mematuhi peraturan yang sudah pemerintah anjurkan. 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini dia. Dalam rangka apa? Kita memperoleh keselamatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Yang dianggap itu hal-hal yang sepele, hal yang sederhana. Akan tetapi dari hal yang sederhana itu, dengan ketaatan, maka kita akan memperoleh kesehatan, akan memperoleh apa? Damai sejahtera. Dan inilah juga Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di sukacita Natal kita, mereka akan menamakannya Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Kita akan merasakan tuntunan Allah. Kita akan merasakan sukacita yang Tuhan berikan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan kehidupan, jikalau kita mau taat akan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Taat, patuh kepadanya. Sederhananya adalah tadi patuh pada pemerintah, akan tapi patuh kepada Allah untuk selalu mendengarkan sabdanya,
untuk selalu dapat membagi kasih-Nya, untuk selalu dapat berkorban, memberikan sukacita bagi orang lain. Sehingga sukacita Natal di tengah pandemik, khususnya untuk umat GKJ Cimahi, dari Komisi Sekolah Minggu sampai dengan Adi Yuswo, kita merasakan pendampingan penyertaan Tuhan. Dan tahun baru yang akan datang nanti, ada optimisme bahwa segala sesuatu akan Tuhan jadikan lebih baik di dalam setiap langkah kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Selamat Natal, selamat menyambut sang sukacita, sang Immanuel di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam rangka menyambut sukacita kelahiran Kristus, ya Allah. Saat ini kehadiran Allah beserta dengan kami semua secara pribadi. Ada ketaatan. Sehingga kami dapat merasakan tuntunan Tuhan meskipun di tengah pergumulan kehidupan. Karena melalui ketaatan itu jugalah ada damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Tuhan bagikan. Berat dan sulit, akan tetapi sukacita. Kelahiran Kristus Yesus di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, yang kami rayakan hari ini. Itulah yang menjadi tuntunan hidup kami, ya Allah. Kami ucap syukur atas ibadah yang luar biasa kami rasakan saat ini. Perbedaan yang kami rasakan akan tapi ada tetap sukacita yang kami rasakan pribadi lepas pribadi. Kami beribadah di rumah-rumah. Kami masing-masing akan tetapi berkumpul bersama dengan saudara. Itulah yang menyukakan hati kami. Ada kebahagiaan di dalamnya. Di tengah sukacita Natal tahun 2020 ini, ya Allah. Tuntun sertai kami juga saat kami akan siap untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami yakin damai sejahtera berkat penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan akan selalu kami rasakan. Dalam kasih Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Di keheningan malam, terdengar sebuah jeritan dan tangisan. Anak dara melahirkan seorang putra, titisan karunia cipta, di istana segala domba. Wahai saudaraku, nyanyikanlah lagu merdu, sebuah kidung pujian abadi, sebagai rasa sukacita di hati. Siapa
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bawalah persembahan kepelatarannya sebagai rasa syukur kita atas keselamatan yang Allah karuniakan. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan di hari yang penuh dengan sukacita ini. Lagu Kidung Jemaat 393 akan dinyanyikan oleh Wilayah 4, Tuhan betapa banyaknya. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, sehingga pada kesempatan yang baik ini, di hari yang indah ini, kami boleh datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang sudah kami persiapkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan kepada kami sepanjang tahun ini. Sehingga pada saat ini Tuhan, dalam kebaktian dan perayaan Natal ini, kami boleh membawa persembahan kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, suatu sukacita yang besar bahwa kami boleh diberi kesempatan untuk berbagi kepada yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, supaya Tuhan juga berkati Tuhan, sehingga mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Setiawan dan keluarga. Biarlah juga Engkau berkati Tuhan dalam pelayanannya. Engkau berkati dalam keluarganya. Sehingga banyak jemaat yang mendapat berkat dari pelayanan Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kami menyerahkan semua ini Tuhan, persembahan yang kami bawa ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, saat ini kita akan siap untuk menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Di akhir acara ini kiranya saudara dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan. Pengharapan akan masa depan yang indah. Pengharapan yang tidak pernah padam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kini, terimalah berkat dari Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang dinyatakan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam anugerah kelahiran Yesus Kristus kiranya menjadi bagian saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, demikian tadi kita telah mengikuti ibadah perayaan Natal bersama. Semoga sukacita Natal dan bayi Yesus membawa damai sejahtera di hati kita masing-masing. Damai di hati, damai di bumi. Bapak Ibu Jemaat, kita akan melangkah pada acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Natal 2020 akan disampaikan oleh Bapak Sudarmadi Laban. Dan sambutan yang kedua adalah dari Ketua Majelis Gereja Kristen Jawa Cimahi, Bapak Joko Triwahono. Waktu dan tempat saya sediakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Allah Bapa di surga. Karena pada kesempatan hari ini kita dapat menyelarakan perayaan Natal Gereja Kristen Jawa Cimahi tahun 2020.
walaupun perayaan ini yang sedianya akan diadakan di dalam gedung gereja dan dihadiri oleh jemaat sekalian, tetapi berhubung karena suasana pandemi masih berlangsung dan belum berakhir, maka diadakan perayaan Natal Gereja Kristen Jawa Cimahi secara online dan streaming. Nah, pembentukan panitia Natal pada awalnya kami rencanakan suatu tim panitia dalam bentuk perayaan yang akan diadakan di gedung. Tetapi pada kenyataannya karena tidak bisa, sehingga perayaan Natal pada kali ini kita selenggarakan secara online. Dan itu kami dari panitia minta maaf kepada rekan-rekan panitia yang lain yang mungkin secara tidak bisa langsung terlibat oleh karena keterbatasan perayaan Natal secara online ini dan sudah masuk dalam kepanitiaan tetapi tidak terlibat secara langsung. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena keadaan hal-hal tersebut. Untuk selanjutnya, pada perayaan Natal tahun ini, kami dari panitia menyelenggarakan kunjungan kasih kepada warga GKJ sendiri. Dan berikutnya akan ada pemberian tali kasih kepada pekarya gereja. Dan untuk itu kami juga sangat bersyukur atas dukungan kepada semua pendukung acara, termasuk dari setiap wilayah yang sudah berpenuh dengan sukacita mempersiapkan diri untuk mengisi setiap lagu-lagu yang ada di liturgi sebagai panduan kepada jemaat. Untuk itu kami mengucapkan juga terima kasih kepada setiap wilayah, mulai dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4 atas partisipasinya untuk mengisi puji-pujian. Juga tak lupa kepada Adi Yuswo, Musa, Sekolah Minggu yang sudah ikut mengisi puji-pujian dalam liturgi perayaan Natal secara online pada tahun ini. Kami dari panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dan selanjutnya untuk Natal tahun ini saya juga akan pesan bahwa perayaan Natal yang kita laksanakan selama ini adalah tanggal 25 Desember. Itu bukan hari perkiraan atau itu bukan hari seperti banyak-banyak kita dengar di luar bahwa perayaan Natal itu hanya cita-cita bohong, ambil dari dewa-dewa para dewa matahari. Tapi perayaan Natal sesungguhnya adalah ada di dalam Alkitab. Dan sesuai perhitungan Bapak-bapak gereja bahwa perayaan Natal betul tepat pada tanggal 25 Desember, setiap tanggal 20 Desember. Sehingga kami pesan bahwa mari kita merayakan Natal ini dengan rasa bangga. Karena Tuhan Yesus mau menjadi manusia. Untuk apa? Untuk satu tujuan mulia, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, marilah kita perayaan Natal dengan pertobatan. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, marilah kita bertobat. Dan dengan pertobatan itu, marilah kita mengadakan kasih. Melaksanakan kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan itu kita wujudkan dalam kegiatan tali kasih yang akan kami laksanakan untuk warga-warga setempat. Nah, kiranya Natal ini membawa kita lebih dekat pada Tuhan, lebih bergantung pada Tuhan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yang saya hormati Majelis GKJ Cimahi, yang saya hormati Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, yang saya hormati Jemaat GKJ Cimahi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama mengucap syukur bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah dan perayaan Natal 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Jemaat yang terkasih, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Natal, bahwa Natal tahun ini sangat berbeda dengan
perayaan Natal pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan saat ini negara kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga Natal tahun ini diselenggarakan secara virtual melalui YouTube channel. Sehingga kita bisa bersama-sama keluarga untuk mengikuti ibadah dan perayaan Natal di rumah masing-masing. Namun demikian, tidak mengurangi rasa syukur kita untuk memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Pada kesempatan ini pula, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia Natal, sehingga perayaan Natal masih bisa terselenggara dengan lancar di atas segala keterbatasan sarana dan sumber daya yang ada. Mengakhiri sambutan ini, atas nama Majelis GKJ Cimahi, saya mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, demikian tadi kita sudah mendengarkan sambutan-sambutan. Atas sambutan-sambutan saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan film pendek tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang dilanjutkan dengan kunjungan kasih kepada warga Gereja Kristen Jawa Cimahi sebagai rangkaian kegiatan Natal 2020. Selamat menyaksikan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua warga negara kerajaan dicatat dalam sensus. Maka Yusuf pun berangkat dari Nazaret ke Galilea, ke kota bernama Yudea, tempat lahir Raja Daud yang disebut Bethlehem, kota Daud. Di sana ia mencatatkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Aku sudah merapikan jerami di sini. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Yusuf. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Janganlah takut, sebab aku datang membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, Raja penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda-tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan berbaring di palungan.
kau tidak mau ke sana? Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana. Engkau yang terberkati, bolehkah kami masuk? Seorang malaikat menjelma di hadapan kami dan berkata bahwa seorang bayi telah lahir. Penyelamat kita, Yesus Tuhan. Silakan. Tunggu ya anak-anak, Santa akan datang memberikan hadiah untuk kalian. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ada Santa datang. Dek, ada Santa, Dek. Dek, ada Santa. Tuh. Tuh, ada Santa. Selamat datang, Santa. Oh, sini Mas. Ini Mas Vano. Mas Vano. Tuh. Ada kasih apa nih? Santanya mau kasih pesan ya? Tuh, Santa. Santanya? Mau sama Santanya? Mau sama Santa? Mau sama Santa? Santanya mau ngasih apa Santanya? Ada hadiah. Ada hadiah. Tuh Mas, ada hadiah Mas. Hadiah. Tuh, udah. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Tuh, seneng gak ketemu Santa? Yeay, ketemu Santa. Selamat hari Natal. Sini. Kasih Pak Santa. Pak Santa, terima kasih. Tuh hadiahnya. Ya, halo Pak Santa. Selamat datang. Terima kasih sudah datang. Datang dari mana? Oh, Kutub Utara. Iya, selamat Natal juga. Tante tuh lihat Tante Linda. Lihat Tante Linda. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He
Bapak Ibu terkasih, kita akan menginjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian tali kasih kepada para pekerja Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang pertama, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, yang kedua Bapak Budi Hartono, yang ketiga Mas Anto, dan yang keempat Mas Petrus. Kepada bapak-bapak kami persilahkan maju ke depan. Tali kasih akan disampaikan oleh Bapak Sudarmadi Laban. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, rangkaian acara demi acara sudah kita lalui. Tibalah kita di penghujung acara, mari kita tutup acara ibadah perayaan Natal dengan doa. Kami panggilkan kembali Diaken Ibu Erli Gutruida untuk menutup dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menutup seluruh rangkaian acara perayaan Natal hari ini dengan kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan dalam rangkaian ibadah perayaan Natal pada hari ini, kiranya damai dan sukacita Natal menyertai kita semua dan memberikan kedamaian di hati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah perayaan Natal ini. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.